saya durhaka Ustaz. Dulu saya berbuat dosa, saya bikin orang tua saya kecewa, padahal orang tua saya berdoa Rabbi habli minas shalihin. Saya lahir gak sempurna Ustaz, cuma betullah pepatah mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kala Ustaz. Bukan bermakna perpindahan secara fisik saja, akan tetapi menyangkut semua sendi kehidupan di masyarakat. Pada saat penduduk Mekah tidak responsif terhadap dakwah Islam, kini kota Mekah berubah menjadi kota mulia dan suci karena keluhuran akhlak Rasulullah dalam berdakwah. Setelah selesainya hijrah fisik pada masa itu, maka motivasi hijrah berubah pula menjadi proses perjuangan meninggalkan perilaku buruk menuju arah kebaikan, sehingga bermakna bahwa hijrah adalah proses menapaki tahapan kehidupan. Terdapat beberapa motivasi dalam berhijrah dalam menjalani kehidupan di antaranya. Yang pertama, motivasi hijrah dari kezaliman menuju keadilan. Hijrah ini harus lahir dari motivasi atau keinginan seorang dalam suasana yang penuh kezaliman menuju keadilan dan suasana yang kondusif, tenang dan tenteram. Kondisi carut marut dalam tatanan kehidupan bermasyarakat berubah pada pola pikir visioner sebagai bentuk representatif dari makna hijrah. Yakinlah, apabila hijrah dijadikan solusi, maka rahmat Allah Tonton, subscribe, like, and share. Tonton, subscribe, like, and share. Saya durhaka Ustaz. Dulu saya berbuat dosa, saya bikin orang tua saya kecewa, padahal orang tua saya berdoa Rabbi habli minas shalihin. Saya lahir gak sempurna Ustaz, cuma betullah pepatah mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kala Ustaz. Waktu saya digendong sama orang tua saya itu nggak pernah menghardik saya. Bahkan dia mengatakan anak ganteng, masih lucu, anak raja. Padahal bapak saya nganggur saat dia bilang anak raja aja. Ibu saya tuh Masya Allah Ustaz. Cuma air susu dibalas air tuba Ustaz. Lingkungan mendominasi hidup saya, sehingga perlahan saya terbentuk menjadi seorang gangster Ustaz. Apa yang saya nggak rasakan, coba kematian yang saya belum rasakan Ustaz. Dulu saya pede banget, berani mati. Padahal kalau saya mati dulu, entah kemana Allah letakkan saya. Jangan-jangan lubang kubur saya lubang neraka, bukan lubang surga. Ini yang membuat saya bersyukur Ustaz. Saya nggak pernah ngayal Ustaz kalau bakal demen belajar Quran Ustaz. Ya Allah, tidak ada dalam agenda hidup saya duduk di pengajian sore-sore, itu tidak ada Ustaz. Tidur pun saya nggak paham doanya, bangun pun saya nggak ngerti bacanya Ustaz. Ya Allah, wallahi saya nggak pernah tahu Ustaz. Tapi sekarang Allah letakkan saya berada di sini Ustaz, di tengah-tengah teman yang sedang belajar, yang ya Allah saksi hidup dalam badan ini masih ada Ustaz.
yang membuat saya bingung bahwa Allah ini apa. Cuma mungkin yang saya kecewa, Ustaz, saya nggak bisa ketemu orang tua saya lagi, Ustaz. Cuma pusara, cuma batu nisan, cuma tulisan yang saya baca namanya ada di belakang nama saya, Fulan bin Fulan. Ya Allah, Ustaz, adakah Islam mengajarkan bagaimana berbakti kepada mereka ketika mereka sudah tidak ada? Demi Allah, sekarang saya punya semuanya, Ustaz. Tapi setelah saya paham waridallah firidal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain, demi Allah, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ya Allah, ambil semua usahaku, ambil semua nama besarku, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil, ya Allah. Tapi tolong, ya Allah, jangan pernah kau ambil rasa cinta ini pada kedua orang tuaku, ya Allah. Ini yang membuat hamba bertahan sakit ini, ya Allah. Masihkah ada sesecah cahaya dalam kehidupan yang membimbing hamba untuk menjadi anak yang saleh, anak yang saleh, anak yang pernah didoakan sama orang tuanya yang sudah meninggal, Rabbi habli minas shalihin, anak yang pernah bercokol dalam kandungan seorang ibu yang saya nggak pernah tahu saat itu apa yang dia katakan sambil mengusut perutnya, Rabbi habli minas shalihin. Anak yang dilahirkan dengan kesederhanaan dibalur dengan doa Rabbi habli minas shalihin, tapi yang terjadi kebejatan dalam hidup yang hamba rasakan, ya Allah. Dia kritisi hidupnya, Allah bikin lembut hati, Allah bikin lembut dadanya, hidayah pun mulai masuk, ya Allah. Subhanallah. Ternyata ayat yang saya baca, ayat yang saya hafal, ayat yang saya mulai mengerti tafsirnya, ya Allah, betul-betul membereteli dosa dalam dada ini. Wajar kalau Nabi mengatakan mahaka fi nafsik wa karihta yatuliha alaihi nas. Dosa itu yang bikin dada ini nyesek, benci kalau orang tahu, ya Allah. Saya baca surat Al-Isra, Ustaz, ayat 21 sampai ayat 23. Ini ayat, ya Allah, membuat saya malu untuk menghayal tentang masa lalu saya. Ketika ayat dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīman wahfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ternyata harta karun yang tersembunyi dalam bumi, ya Allah, kau buka harta tersebut untukku, ya Allah. Masih belayak telinga mendengar ayat yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qada, takdir, Allah telah takdirkan kamu alla ta'budu illa iyyahu, jangan kau sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Mungkin gedung ini pernah banyak maksiat yang terjadi, tapi hari ini, ya Allah, kami bertauhid mengatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Ayat itu harta karun untuk kami, ya Allah. Terserah orang mau berkata apa, surga hanya milik Allah. Mungkin saya nggak banyak membawa pahala, cuma seorang yang punya niat berbuat baik, sisa terserah Allah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mengajak kita semua, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat kedua di bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Suasana peringatan tahun baru Islam di masyarakat masih terasa. Kita perlu menyikapi bahwa momen peringatan tahun baru Islam adalah dimulainya tonggak sejarah peradaban Islam hingga menyebar ke seluruh dunia. Hijrah muncul dan populer dikarenakan mengandung makna sebagai pemicu dan pemacu semangat dalam perjuangan. Hijrah bukan bermakna perpindahan secara fisik saja, akan tetapi menyangkut semua sendi kehidupan di masyarakat. Pada saat penduduk Mekah tidak responsif terhadap dakwah Islam, kini kota Mekah berubah menjadi kota mulia dan suci karena keluhuran akhlak Rasulullah dalam berdakwah. Setelah selesainya hijrah fisik pada masa itu, maka motivasi hijrah berubah pula menjadi proses perjuangan, meninggalkan perilaku buruk menuju arah kebaikan, sehingga bermakna bahwa hijrah adalah proses menapaki tahapan kehidupan. Terdapat beberapa motivasi dalam berhijrah dalam menjalani kehidupan di antaranya. Yang pertama, motivasi hijrah dari kezaliman menuju keadilan. Hijrah ini harus lahir dari motivasi atau keinginan seorang dalam suasana yang penuh kezaliman menuju keadilan dan suasana yang kondusif, tenang dan tentram. Kondisi carut marut dalam tanaman kehidupan bermasyarakat berubah pada pola pikir visioner sebagai bentuk representatif dari makna hijrah. Yakinlah, apabila hijrah dijadikan solusi, maka rahmat Allah dan keberuntungan akan memihak kepada kita. Mari kita simak baik-baik firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru billahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirah akbaru law kanu ya'lamun. Orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat tentu bisa apabila mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pengertian hijrah dalam makna fisik adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari kelompok masyarakat yang tidak baik, guna tidak melakukan kontak sosial, dan dimungkinkan kita tidak mampu untuk mencegahnya, lalu menghindarinya dengan cara melakukan perpindahan. Inilah makna hijrah secara fisik. Memaknai hijrah fisik seperti ini, kita dapat mengambil iktibar dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Beliau mendengarkan kenabian Ibrahim alaihissalam. Pada saat Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pindah ke tempat yang diperintahkan Tuhan kepadaku,
diperintahkan untuk pergi meninggalkan tempat tinggalnya ke tempat lain yang lebih kondusif. Karena tempat asal Nabi Lut, suasana lingkungan dan masyarakatnya dilingkupi perilaku maksiat. Mereka mempraktekkan hubungan sejenis, homoseksual dan lesbian. Mereka tidak mempan lagi dengan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh nabinya. Dengan kondisi kaumnya demikian rupa, maka Nabi Lut pun diperintah untuk hijrah ke tempat lain. Lalu kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Yang kedua, hijrah itu harus dilakukan dengan motivasi untuk memupuk rasa cinta dan mempererat tali persaudaraan serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Mereka bersatu padu, bahu membahu, berbaur dengan masyarakat Madinah, melakukan pembaharuan dan membangun kota Madinah secara bersama-sama. Rasulullah berhasil membangun suatu peradaban baru dengan bingkai piagam Madinah. Sifat rasa saling tolong-menolong, saling membantu meringankan beban saudaranya yang menghadapi kesulitan menjadi sendi kehidupan masyarakat Madinah pada saat itu. Persaudaraan mereka antara kaum Muhajirin sebagai warga pendatang dan kaum Ansor sebagai masyarakat pribumi dicatat dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hashr ayat 9 yang artinya, orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kefikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian yang ketiga, hijrah itu harus berdasarkan motif perjuangan dengan penuh kesabaran. Yakinlah bahwa dengan semangat juang dan kesabaran yang tinggi akan menjadi modal utama dalam berhijrah menuju kebaikan. Dengan bermodal semangat juang, otomatis curah rahmat dan kasih sayang Allah akan dicurahkan kepada masing-masing kita secara personal dan kepada masyarakat pada umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan surat An-Nahl ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lilladzi hajaru min ba'di ma futinu summa hajatu fasabaru inna rabbaka min ba'diha ghafurur rahim. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Marilah kita gunakan momen tahun baru Islam ini sebagai pemicu dan pemacu semangat dalam merencanakan program hidup ke depan yang lebih baik dan produktif. Istiqomalah dalam berjuang untuk melakukan hijrah dari hal yang tidak baik kepada yang baik dan membawa manfaat bagi masyarakat serta berdampak maslahat dalam kehidupan kita semua. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah ini kita akan bersemangat memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki keluarga kita, lingkungan kita, dan akhirnya semoga Allah memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Panafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
لله خالق الأنام وحاكم الحكام وجاعل النور والظلام أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرائع الإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين وإذلال المتقين ووصية الله فيكم أجمعين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابه وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما